Di masa yang telah terlupakan oleh sejarah, sebelum kerajaan-kerajaan berdiri tegak di atas tulang belulang peperangan, langit dan bumi terikat oleh satu janji, bahwa jika umat manusia melupakan keadilan, maka langit akan menurunkan pengingatnya, bukan dalam bentuk wahyu, bukan dalam bentuk lain melainkan sosok yang membawa akhir. Kaisar Langit, Zarfit. Ia muncul hanya saat dunia memasuki titik nadir. Sosok tinggi dengan mata seperti bintang mati, jubah yang terbuat dari awan badai, dan suara yang menggema seperti guruh. Di mana namanya disebut, kehancuran mengikuti. Selama 1000 tahun, ia hanya muncul 3 kali. Masing-masing kehadirannya menghapus satu kerajaan dari peta dunia. Dan kini, dunia telah melupakan rasa takut, dan Salvar, kerajaan terbesar dalam sejarah manusia, telah menyulut murka langit sekali lagi. Salvar adalah negeri yang berdiri di puncak dunia, di bawah kekuasaan Kaisar Velmor si abadi. Salvar menaklukkan 7 kerajaan kecil dengan api dan besi. Mereka menyebutnya penyatuan. Dunia menyebutnya penindasan. Para peramal memperingatkan Velmor, langit akan turun, Zarfet akan datang. Tapi sang kaisar tertawa. Jika langit berani menantangku, biarlah aku menyulut petir dengan tanganku sendiri. Namun, pada malam ke-7 setelah Salvar menyatakan dirinya sebagai kekaisaran tunggal, langit kehilangan cahayanya, bulan menghilang, dan ketika jam tengah malam berdentang, Zarfet turun dari langit tanpa suara, membawa kematian tanpa perlawanan. Dalam satu malam, Salvar runtuh, kota-kota terbakar oleh kilat yang tak bisa dipadamkan, pasukan menghilang di sapu badai, dan Kaisar Velmor membatu di singgasananya. Tubuhnya menjadi batu obsidian hitam mengkilap. 20 tahun setelah kehancuran Salvar, dunia hidup dalam keseimbangan yang rapuh. Tidak ada kerajaan besar, hanya negeri-negeri kecil dengan penguasa yang berjalan di atas batas tipis antara kekuasaan dan kehancuran. Di desa tersembunyi di lembah selatan, hiduplah seorang pemuda bernama Kel. Ia yatim piatu. Desanya pernah menjadi bagian dari Salvar dan dihancurkan saat badai Zarfet melanda. Sejak kecil, Kel memimpikan langit, bukan karena takut, tetapi karena ia ingin menantangnya. Jika Zarfet adalah keadilan, mengapa ibuku yang tidak bersalah mati? Jika dia penjaga keseimbangan, siapa yang mengawasi dirinya? Di malam ulang tahunnya yang ke-18, Kel mendaki puncak taring langit, gunung tertinggi di dunia untuk memanggil sang Kaisar Langit. Ia bersumpah tak akan turun sebelum mendapatkan jawaban. Saat Kael berteriak ke langit dengan darah di tangannya sebagai persembahan, petir menyambar di tengah langit cerah. Kabut badai turun, dan dari celah awan muncul sosok Zarfet, tak berubah sejak ribuan tahun lalu. Manusia bodoh, takdirku adalah hukum. Siapa kau menantang langit? Tapi Kael tidak gentar. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku anak dari dunia yang kau hancurkan. Dan jika kau adalah penguasa keadilan, maka aku menuntut pengadilan atas dirimu. Zarfet terdiam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, langit tidak memberi hukuman. Ia memberi tawaran. Datanglah ke istana langit. Bila kau sanggup melewati 7 ujian badai, kau akan diizinkan melihat hakikat langit. Bab 4, 7 ujian badai. Ujian petir, Kael harus menahan amukan kilat yang menguji keberanian. Ujian bayangan, ia dihadapkan pada versi dirinya yang penuh dendam dan kebencian. Ujian waktu, Kael hidup 100 tahun dalam sehari, menyaksikan orang yang dicintainya menua dan mati berulang kali. Ujian cermin, ia melihat dunia tanpa Zarfet, dan menyaksikan kehancuran yang lebih kelam. Ujian jiwa, ia harus mengorbankan ingatan tentang ibunya agar bisa melangkah lebih jauh. Ujian air mata, ia dituntut menyelamatkan musuh yang dulu menghancurkan desanya. Ujian tahta, Kael duduk di singgasana Zarfet. Suara dunia masuk ke pikirannya, memohon keadilan. Dan ia harus memutuskan, siapa yang pantas hidup dan mati. Kael lulus, tapi tak tanpa luka. Jiwanya tercerai-berai. Saat akhirnya ia menghadap Zarfet, ia sudah bukan lagi manusia biasa. Bab 5, Kehendak Baru Langit. Zarfet mengungkapkan rahasia besar, ia bukan penguasa, hanya alat. Ia muncul karena kehendak kolektif manusia. Setiap kali manusia menyepakati ketidakadilan sebagai norma, ia terlahir dari langit. Aku bukan keadilan.
Aku adalah balasan. Kael pun diberi dua pilihan. Membunuh Zarfet dan menggantikannya sebagai Kaisar Langit baru. Menghapus eksistensi Zarfet dari dunia, dan membiarkan umat manusia berjalan tanpa hukuman dari langit. Kael memilih pilihan ketiga, mengikat kekuatan langit ke hati nurani manusia. Ia mengorbankan dirinya agar setiap jiwa di bumi membawa sedikit dari kesadaran langit. Sejak hari itu, tak ada lagi Kaisar Langit. Epilog, langit yang sunyi. Dunia terus berjalan, negeri baru tumbuh. Tapi setiap manusia, ketika hendak berbuat jahat, selalu merasa langit menatap mereka. Bukan karena takut, tapi karena satu suara kecil dalam hati mereka berbisik. Langit pernah hidup dalam tubuh seorang anak biasa, dan kini ia hidup dalam dirimu. Titik.